Halo semua, saya Naila Syifa Azhara dengan rekan saya Trivena Hanayani Sutanto di sini akan menjelaskan tentang organisasi badan usaha dan teori produksi jangka pendek dengan satu input variabel. Organisasi badan usaha adalah suatu entitas yang dibentuk untuk melakukan aktivitas komersial atau bisnis. Seringkali mereka terlibat dalam kegiatan seperti produksi barang atau jasa, penjualan, investasi, dan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan nilai ekonomi dan memenuhi kebutuhan pasar atau konsumen dengan menyediakan produk atau layanan. Jenis organisasi badan usaha ada 5. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan memiliki keuntungan penting, yaitu kebebasan yang tidak terbatas yang dimiliki pemiliknya. Kelemahan utama dari perusahaan ini adalah modalnya kecil dan sukar memperoleh pinjaman. Kedua, perusahaan perkongsian atau firma. Organisasi perusahaan ini dimiliki oleh beberapa orang. Mereka sepakat untuk menjalankan usaha secara sama-sama dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian. Ketiga, perseroan terbatas. Perseroan terbatas memiliki kelebihan di dalam kemampuannya memperoleh modal. Modal dari perusahaan ini didapat dengan cara mengeluarkan saham-saham bentuk surat berharga dan menjualnya kepada masyarakat. Pemegang saham bebas menentukan besarnya saham yang dimilikinya. Keempat, ada perusahaan milik negara, biasa disebut dengan BUMN. Pada umumnya, perusahaan negara dikelola seperti perusahaan perseroan terbatas. Perbedaannya terletak pada pemilikan perusahaan, yaitu saham dari perusahaan negara dimiliki oleh pemerintah. Kelima, perusahaan koperasi. Perusahaan koperasi adalah perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kepentingan para anggotanya. Perusahaan koperasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Teori produksi jangka pendek satu input variabel adalah teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi atau barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Dalam konteks produksi jangka pendek dengan satu input variabel, input lainnya tetap konstan, sementara hanya satu input yang dapat diubah. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa ketika satu faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau tenaga kerja ditingkatkan sedangkan faktor produksi lainnya tetap, hasil produksi akan semakin berkurang secara proporsional. Ada 3 macam produksi. Yang pertama, produksi marginal adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertumbuhan satu tenaga kerja yang digunakan. Produksi marginal dapat dihitung dengan persamaan berikut. MP sama dengan delta TP dibagi delta L. Yang kedua, ada produksi rata-rata, adalah produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja, dapat dihitung dengan persamaan berikut. AP sama dengan TP dibagi L. Dan yang ketiga, ada produksi total, adalah jumlah keluaran atau output yang dihasilkan atas penggunaan input atau faktor produksi. Berikut merupakan kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Sekian pemaparan materi dari kami. Saya tutup. Terima kasih.